Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya ingin memastikan Bapak Ibu mengoleksi beberapa buku penting yang biasanya menjadi rujukan utama di dalam penelitian. Di antaranya adalah buku yang isinya lengkap dalam versi handbooks, Bapak Ibu. Saya kira Bapak Ibu wajib ya, wajibnya tapi wajib eh, bukan fardu ain ya, wajibnya fardu kifayah ya. Paling enggak di antara Bapak Ibu punya lah ya. Buku Handbook of Qualitative Research ini bukunya tebal. Saya yakin di antara Bapak Ibu ada yang punya. Ini bukunya sampai 800 halaman. Ada yang versi terjemahan, ada yang versi asli. Ini khusus membahas soal penelitian kualitatif, termasuk contoh-contohnya. Ya, ini sangat penting sekali untuk bidang antropologis, untuk bidang seni, termasuk untuk bidang sastra. Gitu ya. Ini penting sebab metode kualitatif itu bukan soal bukan hanya sekedar ada studi kasus, ada fenomenologis, bukan ya. Tapi termasuk studi teks, itu bagian dari kualitatif yang banyak dilakukan oleh teman-teman dari bidang sastra, bidang linguistik, ya. Termasuk pendekatan-pendekatan baru dalam analisis teks seperti analisis wacana kritis atau AWK, studi naratif, itu bagian dari analisisnya. Nah, yang banyak digunakan teman-teman sastra biasanya dan ilmu-ilmu sosial. Ini ada contohnya, gitu ya. Nah, kemudian kalau mau khusus tentang analisis datanya, Bapak Ibu bisa memiliki buku Miles and Haberman. Buku ini cukup populer, bahkan sudah sangat biasa digunakan. Tetapi yang versi lebih banyak yang terkini itu ada di buku Denzim and Lincoln, gitu ya. Kemudian ketika Bapak Ibu banyak berkecimpung dalam dunia seni, misalnya risetnya itu ingin riset campuran, ini riset campuran ya, ingin mix method gitu ya, atau riset yang Bapak Ibu sebagai peneliti terlibat juga dalam proses artistik yang diteliti. Bapak Ibu bisa art based research, baik dipakai untuk seni murni maupun untuk pendidikan seni. Ya, biasanya dokter-dokter di bidang seni murni itu menggunakan art based research, terutama yang penciptaan. Tapi ini juga bisa dipakai untuk penelitian pendidikan, gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa art based research saja, atau bisa art based research for educational researchers. Ini bisa yang ini. Kemudian bagi Bapak Ibu yang ingin fokus ke penelitian pendidikan, nah kalau ini bicara soal penelitian pendidikan, penelitian didaktis, itu pasti isinya post positivity. Ya, pasti di situ ada statistik. Di situ ada R&D, di situ ada action research, biasanya itu ya. Tapi kalau mau kualitatifnya saja itu ada di handbook kualitatif sama bukunya Miles Eberman. Nah, kemudian khusus bagi Bapak Ibu yang ingin mempelajari yang metode penelitian seninya, satu-satunya buku di Indonesia adalah bukunya Prof. Cecep Rohidi Rohidi yang sebaran pembahasannya itu cukup kompleks. Dari bagian awal membahas apa namanya membahas paradigma penelitian, paradigma ilmu, sejarah perkembangan ilmu, sampai dengan praktik analisis dan contoh-contoh petikan-petikan, contoh-contoh disertasinya Prof. Ajab Iwan Saidi, Prof. Yasraf Amir Piliang itu ada di sini semua. Prof. Zakaria ada di sini. Mulai dari riset pendidikan, riset seni murni, itu ada di sini, gitu ya. Termasuk riset kurikulum juga ada contohnya di sini. Nah, ini relatif kompleks. Tapi ini buku lanjutan, bukan buku pengantar ya. Sebaiknya Bapak Ibu menghindari buku-buku yang sifatnya buku pengantar. Misalnya macam buku Profesor Sugiono, buku Jack Simoleong. Nah, itu biasanya konsumsi untuk anak-anak S1. Tapi karena Bapak Ibu risetnya disertasi, pakailah buku buku lanjut ya, buku tingkat lanjut. Buku tingkat lanjut itu contohnya buku-buku ini. Menurut saya Bapak Ibu harus punya ya. Ini sebagai sebagai tanda mata kuliah kita itu adalah buku ini. Jadi sebagai bukti bahwa kita sudah pernah kuliah metodologi di level doktoral, saya harapkan Bapak Ibu punya ini sesuai kebutuhan masing-masing ya Bapak Ibu ya. Bagi Bapak Ibu rencananya menelitinya meneliti pembelajaran, disarankan pakai yang educational research. Tapi kalau menelitinya meneliti kesenian di masyarakat, sebaiknya pakainya yang kualitatif. Tapi kalau ingin melibatkan dalam praktik karya dan praktik seni, kayaknya yang metode campuran. Begitu.
Bapak Ibu, kita merancang untuk kerangka teoritis. Ya, Bapak Ibu. Mengapa saya sebut ini kerangka teoritis? Ya, karena ini Bapak Ibu. Saya sebentar. Ya, mengapa kita menyebutnya sebagai kerangka teoritis? Karena ya, Bapak Ibu, kalau kita waktu S1 itu kan atau kita membimbing itu kan biasanya teori itu dimasukkan dalam landasan teoritis ya. Biasanya landasan teoritis atau ada yang menyebut sebagai kerangka teoritis. Kerangka teoritis. Atau dalam versi laporan-laporan penelitian skripsi, tesis, disertasi untuk bachelor, untuk master, untuk PhD di luar negeri itu biasanya pakai istilah theoretical framework. Biasanya istilahnya begini, theoretical framework. Nah, tapi istilah istilah landasan teoritis atau kerangka teoritis atau theoretical framework di versi jurnal, bukan versi laporan ya, yang versi artikel ini juga nggak dipakai istilah ini. Biasanya lebih dipakai ke literatur review. Artinya di situ ada teorinya dan juga merujuk pada perkembangan riset-riset sebelumnya, gitu ya. Nah, di literatur review kalau Bapak Ibu menulis artikel jurnal tidak mungkin itu menyantumkan teori utama. Nah, atau kalau bahasa dosen-dosen lama ya, dosen-dosen senior, dosen-dosen sepuh itu biasa menyebut sebagai teori babon. Itu literatur V itu tidak akan mengungkap itu. Karena versi jurnal itu versi ringkas, terbatas halaman, biasanya langsung pada posisinya terhadap riset-riset terdahulu. Jadi karena atau khususnya artikel, karena versinya artikel berarti bandingannya itu rujukannya sesama artikel yang sudah dibuat oleh penulis lain. Mau itu dari hasil penelitian atau non penelitian itu soal lain ya. Tapi kalau itu adalah laporan hasil penelitian dalam wujud landasan teoritis, kalaupun di situ ada literatur reviewnya, itu biasanya bandingannya sesama laporan-laporan riset. Jadi istilah macam-macam Bapak Ibu. Nah, kita di sini sebut sebagai kerangka. Mengapa kerangka? Berarti kan kemungkinan teorinya lebih dari satu ya Bapak Ibu ya. Lebih dari satu teori. Lebih dari satu bisa dalam satu ilmu, bisa dalam satu disiplin, atau antar disiplin. Kemungkinannya kan ini Bapak Ibu. Mengapa disebut kerangka atau theoretical framework? Karena ada beberapa teori bisa jadi ya atau konsep baik di dalam satu disiplin atau antar disiplin. Kalau dalam satu disiplin itu kan lazim disebut sebagai monodisiplin. Ya. Kalau antar disiplin bisa bisa itu multi, bisa inter, bisa transdisiplin. Silahkan macam-macam, bergantung ke posisi si pelakunya. Kalau pelakunya itu tunggal, maksudnya penelitinya itu hanya satu orang, berarti hanya bisa interdisiplin. Tapi kalau lebih dari satu orang peneliti, berarti itu multidisiplin. Tapi kalau melibatkan pihak ketiga itu biasanya disebut sebagai pengguna, disebut sebagai pihak industri, tudis, itu ke pemerintah itu transdisiplin. Nah, yang transdisiplin tidak mungkin dilakukan untuk versi riset akademik. Pasti itu versi riset terapan, riset proyek, itu pasti hilirisasi. Nah, bila Bapak Ibu berkompetisi untuk riset-riset pendanaan dikti, Bapak Ibu jangan pakai riset akademik. Dijamin tidak lolos. Ya karena tujuannya beda, tujuannya beda. Kalau riset PhD tujuannya adalah tujuan akademik, itu riset keilmuan. Kalau Bapak Ibu menggunakan riset terapan untuk menggali keilmuan nggak cocok. Nah, karena riset PhD itu untuk mendalami bidang ilmu kita. Cocoknya riset akademik. Atau versi istilah yang dibuat oleh dikti itu riset dasar ya. Riset dasar. Ya, sebenarnya riset dasar kalau versi akademik itu riset yang sangat mendalam, yang sangat filosofis gitu ya, yang sangat mengakar. Tapi itu istilah itu tereduksi di tingkat dikti itu menunjukkan level dasar, terapan,
inovasi, terus apa lagi hilirisasi kan itu. Kayaknya yang dasar itu rendah banget kastanya itu. Nah, ini dua apa ya dua dua istilah yang beda. Riset dasar dasar dalam versi riset akademik itu justru riset yang sangat mendalam, riset yang sangat sulit sebenarnya. Karena sampai ke persoalan-persoalan filsafat. Tadi kalau pemanaan riset dasar di versi dikti itu hanya itu untuk klasifikasi tingkat karena beda beda paradigma. Kalau sana itu tentang proyek. Nah, semakin Bapak Ibu terapan, semakin hilirisasi, semakin anggotanya itu ada mitranya, semakin diterima kan gitu. Nah, itu beda. Jadi kadang-kadang yang piawai, yang mahir di riset proyek dikti itu belum tentu mahir di riset akademik. Terus sebaliknya yang riset profesor-profesor yang keilmuannya itu sangat matang, kalau ikut kompetisi riset dikti itu belum tentu lolos. Nah, beda, beda, beda. Termasuk orang-orang filsafat, orang-orang sosial humaniora itu kesempatan lolos riset dikti itu kecil ya, karena topiknya itu tidak menarik untuk secara langsung menyelesaikan masalah publik gitu. Sebenarnya orang-orang teknologi, orang-orang bidang applied science itu lebih mudah asal dia mengembangkan apa obat pembasmi kanker. Wah, itu dijamin lolosnya kan karena sangat berdampak gitu bagi masyarakat. Nah, kita itu sulit gitu ya. Akhirnya harus belok ke sana ke sini supaya dampak sosial ekonominya dapat. Nah, ini Bapak Ibu, ini biasanya lebih dari satu teori, baik dalam satu disiplin atau atau lebih dari satu. Sehingga perlu dibuat kerangka. Dibuat kerangka itu maksudnya untuk melihat keterhubungan satu konsep dengan konsep yang lain atau satu teori dan satu teori yang lain. Mengapa harus ada keterhubungan? Karena rumusan masalahnya sendiri itu harus berkaitan tuh antar masalah satu, dua, dan tiga. Asumsinya masalah satu ketika sudah terjawab itu akan mendukung untuk penyelesaian masalah dua, akan mendukung untuk penyelesaian masalah tiga dan seterusnya. Berarti teori-teori yang dipakai untuk membahas itu, menganalisis itu, atau versi Prof. Narto itu kadang menyebut pisau analisis, itu kan harus berkaitan. Maka dibuatlah sebuah kerangka. Eh bahasa Inggrisnya pasti teori umumnya itu theoretical framework Bapak Ibu. Berarti kan ini kata sifat ya. Berarti teoretis ya kata sifat. Karena kata sifat berarti yang bersifat keteorian ya. Karena bersifat keteorian berarti itu bisa jadi teori utama atau besar atau bisa konsep atau sebatas istilah. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi bisa itu teori utama, bisa berisi konsep, bukan teori, hanya konsep saja, atau bisa soal istilah. Contoh teori itu, misalnya Bapak Ibu, kalau uh, teori misalnya adalah teori kebudayaan. Ini teori Bapak Ibu ya. Ini teori. Isinya banyak sekali. Ada sub-sub teori dan seterusnya. Ada versi A, versi B. Setiap tokoh yang menekuni teori ini punya genrenya masing-masing, punya kecenderungan masing-masing. Ya, seperti eh, teori kebudayaan versi Kuncharanengrat berbeda penggunaannya dengan versi Clifford Geertz berbeda penggunaannya dengan Parson, beda dengan Parson di Superland. Gitu ya. Kalau konsep misalnya sama-sama teori kebudayaan itu ada konsep kebudayaan pesisir. Ini bukan teori levelnya, ini levelnya eh, konsep. Nah, di dalam konsep itu biasanya dapat beberapa komponen membentuk konsep ya. Yang pertama adalah eh, bisa itu pengertian. Di situ ada jenis-jenis. Di situ indikator. Bisa sifat, sifat. Bisa kriteria, kriteria. Nah, ya, kemudian bisa prosedur atau sistem kerja. Nah, jadi tidak benar kalau kita mengatakan misalnya di bab 2 kita ada teori kebudayaan pesisir atau maaf konsep kebudayaan pesisir. Tapi isinya hanya pengertian saja. Nah, itu belum mengandung struktur konsep.
Berarti ada jenis, ada indikator, ada sifat dan seterusnya. Nah, karena waktu terbatas, Bapak Ibu bisa membuka di bab bagian teori. Kalau Bapak Ibu punya bukunya Prosesep itu ada bagian teori. Kalau eh, di handbook kualitas research ini nggak ada. Analisis data kualitatif tidak ada karena langsung mengarah ke analisis. Tapi kalau ingin melihat posisi teori seperti apa isinya, maaf konsep itu isinya apa saja, itu ada di buku Prosesep atau buku filsafat ilmu. Filsafat ilmu Bapak Ibu ya. Filsafat ilmu itu pasti endingnya ke metodologi penelitian. Karena filsafat ilmu itu epistemologi. Tapi kalau filsafat nilai atau estetika itu ke mazhab-mazhab keindahan. Jadi kalau Bapak Ibu kuliah filsafat ilmu, kok isinya estetika, isinya tentang filsafat keindahan itu tidak tepat. Tidak tepatnya karena ini Bapak Ibu. Eh, Filsafat itu ada filsafat ontologis, filsafat pengetahuan atau epistemologi, kemudian ada filsafat nilai. Nah, filsafat nilai itu macam-macam Bapak Ibu. Ada yang nilai keindahan atau disebut sebagai estetika. Ini filsafat ya. Jadi ada yang filsafat moral itu estetika. Nilai moral maksudnya, sosial ya. Kemudian di sini ada filsafat agama. Nah, jadi kalau maka estetika itu sama dengan filsafat keindahan. Jadi mata kuliah filsafat keindahan itu estetika. Kalau filsafat ilmu beda. Filsafat pengetahuan itu sama dengan filsafat ilmu. Itu ontologi. Jadi bicara soal paradigma ilmu, mulai dari apa positivistik, post positivistik dan seterusnya, kemudian sampai ke metodologi jenis-jenis ilmu, sampai kualitatif, kuantitatif, sama teknik-teknik pengumpulan data. Jadi kuliah metodologi penelitian sebenarnya adalah versi implementasi dari ujung filsafat ilmu. Itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau estetika itu filsafat nilai. Nah, dengan demikian bila Bapak Ibu mungkin ada tugas filsafat ilmu ya kok membahas estetika atau Bapak Ibu ada tugas yang berkaitan dengan kesenian, maka pastikan posisi perspektif kita adalah memandang memandang seni sebagai bagian dari disiplin ilmu pengetahuan. Nah, bukan sebagai keindahan semata. Itu wilayah filsafat nilai. Tapi kalau filsafat ilmu berarti memandang seni sebagai sebuah disiplin dalam peta ilmu pengetahuan. Ya ini kira-kira begini Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke sini. Ini konsep. Bisa saja kerangka itu isinya istilah, istilah-istilah. Kalau istilah berarti pengertian. Istilah-istilah atau pengertian atau nama lainnya definisi saja. Ya, contoh apa ya Bapak Ibu? Contohnya apa? Contohnya adalah kurikulum merdeka. Ini bukan konsep, juga bukan teori. Bukan konsep juga bukan teori. Kalau kurikulum merdeka adalah istilah. Istilah itu adalah lahir karena ada kebijakan. Kalau dalam pendidikan berarti lahir karena kebijakan politik. Adanya kurikulum merdeka karena ada kebijakan politik kurikulum yang berlaku. Tapi kalau itu sudah ganti kurikulum, definisi ini sudah tidak banyak dirujuk. Nah, sedangkan apa namanya konsepnya adalah konsep tentang kuri kurikulum. Konsepnya adalah konsep kurikulum. Di situ ada jenis kurikulum, dimensi kurikulum, apalagi landasan-landasan kurikulum itu ada di situ. Nah, sedangkan kalau yang kurikulum merdeka itu sebuah istilah.
Gitu, Bapak. Nah, itu termasuk konsep-konsep yang menyertai di sini. Misalnya ambil contoh gampang adalah istilah apa namanya pendidikan penyadaran. Nah, ini konsep ya atau levelnya teori ada teori pendidikan kritis. Ya. Bisa saja di dalam kurikulum Merdeka mengandung pendidikan kritis. Jadi kita membedakan mana yang itu istilah, mana yang ini. Sekalipun semua mungkin saja ada di bab 2 ya. Mungkin saja ada di bab 2. Tapi kita harus tahu levelnya ini level teori atau level konsep. Kalau kita membuat sub-sub bab, nah sub-sub bab berarti Bapak Ibu sub-sub babnya itu misalnya berarti kan harus dari teori dulu. Misalnya teori teori belajar konstruktivistik misalnya. Atau di sini teori belajar kritis. Misalnya ini teori. Berarti nanti misalnya ini jadi subbab 2.1. Nah, misalnya. Nah, berarti ini ada 2.1.1. Nah, berarti eh, pendidikan penyadaran. Nah, misalnya. Berarti kan penjelasan sebagai bagian dari konsep. Nah, mungkin berarti di sini ada konsep kurikulum. Nah, kurikulum sebagai blueprint pendidikan. Nah, misalnya ini kan. Nah, kemudian di sini levelnya mungkin definisi. Nah, berarti 2.1.2.1. Berarti nanti ada kurikulum merdeka. Nah, kan gitu. Berarti isinya rujukannya itu bukan teori, rujukannya pasti undang-undang, keputusan Kemendikbud. Isinya kan rujukannya kan itu, Bapak Ibu. Karena istilah ya, istilah. Atau ada istilah-istilah yang berlangsung di masyarakat sehingga rujukannya itu adalah apa ya? Definisi-definisi yang sudah muncul dari penulis-penulis lain. Nah, gini Bapak Ibu. Jadi kita harus tahu mana yang level teori, mana yang level istilah. Di beberapa kampus, misalnya di ISI Yogyakarta yang S3-nya, saya pernah dapat cerita dari dosen saya dulu waktu mengajar S3, waktu saya S3 itu ada dosen ISI itu Profesor Victor Ganap mengajar. Itu kalau di sana dulu ya waktu saya mengajar tradisi itu hanya teori-teori utama saja. Yang levelnya istilah-istilah tidak usah. Atau mereka menyebut yang teori babonnya saja. Nah itu kaidah selingkuh Bapak Ibu. Mau teori utama saja atau termasuk konsep-konsep yang melekat, termasuk istilah-istilah, nah, silakan itu konsekuensinya akan menambah panjang, menambah ini. Termasuk tradisi menulis kerangka teori di S3 ITB itu juga beda lagi. Ya, ya, saya pernah membaca versi disertasi Pak Acep Iwan Saidi, Pak Yasraf gitu. Saya punya kopinya itu. Teori justru di bab 1, Bapak Ibu. Tapi walaupun di bab 1 urutannya pasti setelah masalah, nggak mungkin sebelumnya. Itu hanya menyusun babnya saja. Tapi urutannya pasti tetap sama. Nggak mungkin metodologi itu mendahului masalah, kan nggak mungkin ya. Urutannya itu pasti tetap sama. Walaupun dikelompokkan di satu bab sendiri atau berbeda bab. Jadi tradisinya beda-beda Bapak Ibu. Nah ini saya sampaikan bahwa bisa jadi semuanya itu ada. Kemudian dibuat sebuah sebuah kerangka. Oke. Kapan ini digunakan, Ibu dan Bapak? Gunakannya itu pada saat ini, Bapak Ibu. Nah, penggunaannya adalah, ini saya buatkan bagan ringkas ya. Bagan ini bagan untuk metode kualitatif, Bapak Ibu. Sifatnya biasanya apa ya? Lebih interaktif kalau yang kualitatif. eh yang banyak terdapat di buku-buku penelitian itu relatif begini ya. Artinya apa istilahnya? Kadang bisa berupa siklus atau pokoknya lebih interaktif kayak gini. Sedangkan yang kuantitatif biasanya linear ya, karena lebih deduktif ya. Jadi bagannya itu berbeda. Nah, khusus yang kualitatif, Bapak Ibu,
Semua pasti diawali masalah, kemudian masalah itu ingin ditelusuri data, kalau datanya sudah ada, terus data mau diapakan, berarti kan data itu harus dianalisis. Ya. Alat analisisnya apa? Nah, kalau versi dosen senior itu menyebut sebagai pisau analisis atau alat analisis. Kan butuh pisaunya, kira-kira Pak Ibu. Pisaunya adalah teori atau konsep untuk dianalisis. Mengapa kok modelnya teori dan konsep? Ya karena kita nggak punya statistika tuh. Kita nggak punya alat statistik. Kita nggak bisa pakai aplikasi statistik kayak SPSS gitu ya. Nah, sehingga rujukan benar salahnya pakai teori. Kalau bidang kepolisian pakainya undang-undang KUHP. Kalau kita pakainya teori. Nah, kapan teori itu akan digunakan untuk analisis? Yaitu pada saat momen kegiatan analis data. Setelah data ada dan setelah teori ada. Namun bukan berarti urutan ini linear, Bapak Ibu, di dalam analisis. Harus masalah dulu, kemudian data dulu, kemudian teori, kemudian analisis. Kalau cara bekerjanya linear kayak gitu, berarti kita nggak boleh meneliti dulu sebelum ujian proposal, kan gitu, Bapak Ibu. Karena harus masalah dulu, datanya apa, teorinya apa, dibuat proposal, disetujui, terus baru terjun ke lapangan, terus dianalisis, kan. Bukan berarti kegiatan analisis itu harus tertinggal, ya. Kadang-kadang ketika kita penelitian, Bapak Ibu, itu sambil kita ngumpulkan data, bisa jadi analisis itu berjalan, Bapak Ibu. Sepanjang kita mengumpulkan, kemungkinan itu bisa terjadi analisis. Sehingga kadang terjadi snowball gitu ya. Bergulir, kemudian berubah. Masalah bisa jadi bergeser, Bapak Ibu, yang namanya rancangan proposal ya. Dalam penelitian kualitatif, bab tiganya bisa jadi berubah karena narasumbernya berubah. Saya pernah beberapa kali penelitian itu, penelitian seni tradisi di Brebes itu, pada awal proposal itu dicantumkan narasumbernya ini. Tapi ketika ditemui, Bapak Ibu, dia mengatakan, oh saya nggak tahu, ada teman saya yang lebih tahu. Dia malah tokoh pendirinya. Itu nggak ada dalam database saya, Bapak Ibu. Di mana namanya ini di sana. Dia rumahnya di sini. Dia itu malah lebih menguasai karena dia dulu yang memprakarsai. Akhirnya ganti orang. Yang tadinya itu narasumber itu menjadi informan biasa. Terus ganti narasumber. Jadi biasa jadi kalau dalam penelitian kualitatif itu narasumber itu bisa bisa berganti karena terjadi snowball atau bisa berubah fokus karena sesuatu yang kita teliti kadang-kadang yang menjadi fokus kita sudah tidak terjadi atau tidak sesuai ekspektasi ternyata ada fokus lain yang lebih menarik untuk dilihat bisa jadi ada perubahan itu mungkin saja terjadi. Oke, baik. Inti dari kegiatan analisis adalah mengupas data berdasarkan teori tertentu. Ah, di sini ada dua istilah Bapak Ibu yang sering kita kebingungan ya, atau sering menjadi apa ya, joknya beberapa dosen ya. Ah, jadi begini. Oh ini mungkin menjadi tebakan, nah, tebakan kayak gini Bapak Ibu. Oke, ada ada analisis data interaktif. Miles Berman. Yang isinya adalah reduksi, kemudian sajian, verified, berarti verifikasi. Kemudian ada juga istilah lain oleh terutama yang penelitian-penelitian berbasis teks gitu ya. Atau orang-orang filsafat lebih banyak melakukan ini. Ada analisis semiotik. Ini kan Bapak Ibu. Atau ada analisis ikonografi kalau dalam seni rupa. Oh, ada analisis wacana. Ini biasanya dalam sastra atau linguistik. Ini
Ini dua hal yang sama atau berbeda, beberapa hal yang sama atau berbeda menurut Bapak Ibu? Oh, bentar. Hmm. Nah, silakan Bapak Ibu. Dua hal yang sama atau beda? Ke antara ini dan ini itu sama atau beda, Bapak? Kelompok atas dan bawah itu sama atau beda? Analisis semiotika, analisis ikonografi, ada analisis wacana, atau istilah lainnya itu yang lebih populer itu discourse, analisis. Nah, sama atau beda Bapak Ibu? Silakan tanggapan Bapak Ibu. Sejauh yang Bapak Ibu tahu. Ada analis semiotika, tapi ada analis data Miles Lieberman. Nah, ada yang merujuk pada teori langsung, ada yang ini nggak merujuk pada teori. Kalau yang namanya penelitian seni ya analisis seni, nah, kan gitu ya. Misalnya seni rupa ya pakai ikonografi. Atau dalam tari ya, ya analisis performance studies. Ya kan begini. Nah, misalnya ini yang disertasinya dilakukan oleh Prof. Agus Cahyono, performance studies. Sama atau beda sih sebenarnya Bapak Ibu? Silakan. Kalau kita mengenal ada analisis data penelitian, yaitu versi Miles Lieberman, ada reduksi, sajian, verifikasi. Ada versi eh, yang lain, yaitu ada versi coding, organisasi, dan macam-macam. Ada 7 langkah. Tapi ada juga yang berbasis teori, ada analisis semiotika, analisis ikonografi, ada analisis performance studies, ada analisis wacana atau discourse analisis, atau ada lagi yang lebih yang lebih post struktural itu ada analisis wacana kritis atau critical discourse analytic. Silakan Bapak Ibu tanggapannya. Ini penting ketika ada pertanyaan Bapak Ibu ujian proposal ya. Analisisnya pakai apa? Kan gitu ya. Kalau bicara analisis pakai apa itu saya harus ngomong teori, analisis yang lahir dari teori, atau analisis sebagai sebuah prosedur penelitian kualitatif. Yang sebagai prosedur penelitian kualitatif itu kan ada versi Marshall and versi Marshall and Rosman. Ada coding, pengorganisasian, dan lain-lain. Ya, silakan Bapak Ibu, boleh ditanggapi atau ngeblank ya. Silakan. Ya, mungkin saja Monggo, J Pak Pak Iqbal. Budi, Ya. J, Jadi monggo Pak Budi. terkait dengan eh, yang punya nulis government ini, saya melihat itu memang dalam prosedur ya, prosedur analisis kualitatif gitu ya. Tetapi jadi dia sudah melihat ada data sebelumnya, kemudian juga ada apa, eh, teori-teori, kemudian juga barangkali ada kajian teori sendiri. Terus kemudian barulah berdasarkan data sebelumnya itu dianalisis gitu ya. Oke, Itu dengan cara beberapa data itu sudah direvisi, kemudian disajikan dan diverifikasi atau mungkin balik lagi berputar lagi gitu. Tetapi kalau yang kelompok kedua yang di bawah itu justru mungkin tidak melalui prosedur yang di atas, tetapi langsung pada objek yang akan dianalisis. Gitu. Jadi ini seperti disampaikan tadi Pak Nato lebih menyebut sebagai visual analisis, langsung dengan data, tidak perlu ada verifikasi, tidak perlu. Verifikasi pun mungkin dilakukan bukan atas nama verifikasi, tapi lebih ke arah ini ya, proses. Tapi contoh mungkin dalam studi penelitian sejarah itu ada istilah yang disebut sebagai eh, kritik sumber gitu ya. Jadi itu barangkali ke arah itulah gitu ya. Jadi proses-proses gitu.
eh, itu terjadi provinsi pendidikan sejarah di ikonografi ini juga sebenarnya salah satu isu analisis juga di dalam metode penelitian sejarah juga kalau yang lihat di salah satunya karena di sana ada objek yang langsung kemudian dilihat bentuknya dan dianalisis secara langsung ini sementara dari saya seperti itu Oke, kerjanya. terima kasih Pak Budi. Silakan Bapak Ibu yang lain, boleh. Nah, ini agak serius. boleh mengangkat tangan melebihi melebihi dagu itu dianggap mengacungkan tangan ya. Silakan Bu. Waduh, ini aturan minggu lalu saya lupa ini. Ayo, mau Iya. kukur-kukur itu dianggap menaikkan tangan. Silakan Bu. Oke, menurut pemahaman saya, Pak Eko, karena yang bawah ini basisnya adalah dari teori, jadi ini adalah dasar kita dalam menentukan data-data apa yang perlu kita ambil, data mana yang kita butuhkan, begitu. Nah, baru dari situ kita akan masuk menggunakan analisis data dengan apa seperti ini, misalnya analisis data interaktif yang atas, entah punya Mills Haberman atau punya Marshall yang berisi apa namanya tahapan gitu, prosedur untuk menganalisis sehingga eh, dari apa data yang kita peroleh berdasarkan teori yang kita gunakan, barulah kemudian nanti ini kita analisis dengan kita mereduksi, misalnya kita apa kumpulkan, kita pilah mana yang kita akan gunakan, mana yang tidak, kemudian kita coba bandingkan dengan eh, apa ini benar atau tidak dan sebagainya. Lalu kita apa sajikan gitu Pak Eko. Jadi itu baru sepemahaman saya. Baik. Mohon bimbingannya. Terima Ya, kasih. luar biasa Bu. Udah keren ya. Silakan Bu Resti mengangkat tangan juga di PP. Silakan. Aduh, iya. Em, Gimana ya Pak? Tadi saya sepertinya nggak jauh beda dengan Bu Lesa ya. Kalau yang analisis semiotik, ikonografi, wacana dan teman-temannya itu kan eh, konteks ya, jelas gitu kayak semiotik kan simbol. Lalu nanti setelah itu baru kita ke menggunakan analisis yang kedua yaitu data interaktif yaitu kita pakai teorinya siapa begitu untuk mereduksi Mhm. mereduksi lalu memverifikasi Mhm. eh, analisis kita tersebut gitu. Perbedaannya satunya itu kita di konteksnya, yang kedua itu kita lebih ke apa ya teori umumnya begitu. Apa ya salah nggak sih? Iya, baik. Jangan Yang benar saya Bu. tangkap kayak gitu. Salah nggak apa-apa. Ini kayak kalau benar ini nanti bingung saya harus bahasa apa. Baik, intinya bagus Ibu dan Bapak Ibu sekalian. Saya ilustrasikan begini Bapak Ibu. eh Oke, atau begini Bapak Ibu. Ada 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 sebuah jokes kadang entah itu jokes atau entah kritikan gitu ya. Ada ya sebagian dosen atau sebagian profesor gitu ya yang mengatakan begini, lagi-lagi menggunakan analisis Miles Huberman kok tidak yang lain. Nah, kan gitu ya. Misal pakai performance studies. Nah, misalnya begini. Setuju nggak Bapak Ibu dengan istilah ini atau dengan jokes ini? Nah, kita harus tahu duduk perkaranya Bapak Ibu ya. Ketika jokes ini dilempar, kemudian kita lantas apa ya mendelete ini, oke berarti kita nggak usah pakai Miles Berman misalnya. Langsung aja ke analisis performance studies. Itu apa ya pemikiran yang tidak tepat ya. Sebab versi Miles Haberman dan versi analisis teoritik itu dua dua level, dua kedudukan yang beda. Keduanya tidak sejajar, Bapak Ibu. Tidak sejajar. Karena Miles Haberman maupun Marshall and Rosman maupun Lincoln itu bicara analisis dari sisi metodologi kualitatif.
Sedangkan yang lain munculnya analisis wacana kritis, analisis performance studies, analisis ikonografis, itu lahir dari perspektif teoritis. Sehingga kita bisa memilah menjadi dua. Kita bicara analisis itu bicara analisis sebagai sebuah prosedur riset kualitatif, ataukah bicara analisis sebagai sebuah pisau untuk bedah. Bila kita bicara sebagai sebuah prosedur dalam riset kualitatif, maka mau nggak mau kita harus menggunakan apakah itu Miles Lieberman, apakah Marshall Erosman, ataukah yang lain. Itu nggak merujuk pada teori apapun. Ya, sebagai konsekuensi, kalau kita mengklaim di dalam metodologi riset saya riset kualitatif, maka mau tidak mau analisis kualitatif harus muncul di situ, nggak boleh dihilangkan ya. Nah, persoalan di dalamnya kita pakai teori yang kita pakai dalam analisis teoritis itu pakai semiotika kah, pakai yang lain itu soal lain. Sehingga kita bisa pilih ada dua analisis sebagai sebuah satuan yang tak terpisahkan dalam metodologi kualitatif dan analisis dalam konteks kita bicara soal teori sebagai pisau bedah. Bisa dipahami nggak Bapak Ibu ya? Sehingga lantas kalau ini tidak kemudian digantikan yang bawah, nah itu menjadi tidak tepat sebagai sebuah sistem penulisan ilmiah. Kecuali versinya versi artikel. Karena versi artikel itu hanya terbatas halaman, rata-rata belasan halaman, maka nggak mungkin kita memasukkan yang umum, yang makro, ya. Karena semua bidang kajian, misalkan itu kualitatif, bisa saja menggunakan miles. Tapi kan nggak spesifik ya. Biasanya versi artikel itu langsung spesifiknya itu pakai analisis apa? Oh, berarti yang dimaksud itu adalah analisis untuk teori analisisnya. Berarti langsung merujuk pada semiotika. Maknanya adalah di dalam riset kualitatif ini saya menggunakan semiotika untuk analisis teks seninya misalnya. Nah ini kira-kira Bapak Ibu. Sebuah ilustrasi begini Bapak Ibu. Misalnya eh, saya mau masak nasi goreng. Saya memasak sayur, sayur, ya kan, dengan cara me, apa ya, memotong, memotong sayur, mencucinya, kemudian merendamnya, merebusnya, membumbuinya, lalu menyajikannya. Ini kan umum ya Bapak Ibu. Sebagai sebuah prosedur memasak ya ini harus kayak gini gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah eh, memotongnya dengan memotong sayurnya itu pakai pisau apa? Pakai pisau buah kah? Pakai pisau sayur kah? Atau pakai pisau apa? Pakai pisau rumput? Nah, kan gitu ya. Baik, pakai pisau pisau apa? Beda pisau, beda cara menggunakannya kan gitu Bapak Ibu. Berarti di dalam sebuah prosedur ini ada sub-sub prosedur lagi tentang cara menggunakan pisau sayur untuk memotong sayurnya kan ya. Tapi proses memotong sayur kan tetap dilakukan. Mau pakai pisau apapun silahkan. Yang penting yang sesuai kan gitu Bapak Ibu. Termasuk juga mencucinya. Pakai teknik cuci macam apa? Pakai metode spray, metode celup, nah, misalnya, atau metode lempar, atau metode lempar dan injak-injak, kan itu pasangan Bu. Nah, yang spesifik ini kita analogikan sebagai analytical teori, Bapak Ibu, teori untuk analisis. Kemudian yang bersifat umum ini sebagai prosedur memasak, kita harus ikuti. Ini kita asumsikan atau kita analogkan dengan yang atas. Nah, secara lebih jelas bagiannya begini, Pak Ibu. Sebagai sebuah analisis, ini harus dilakukan ketika kita namanya mengaku sebagai riset kualitatif. Yang namanya riset itu harus ada data. Apalagi Bapak Ibu mengaku sebagai
Riset itu kan macam-macam Bapak Ibu. Status riset itu bisa field research atau riset lapangan. Ini yang banyak dilakukan oleh orang-orang sosial, budaya, atau dan lain-lain. Atau riset pendidikan dan lain-lain. Tapi ada yang bukan field research, ada yang bukan riset lapangan. Contohnya adalah eh kepustakaan itu apa ya? Library research. Ini kan bukan riset lapangan. Ada lagi apa laboratori research atau riset laboratorium macam yang dilakukan oleh teman-teman ilmuwan dari teknik kimia, fisika bisa jadi riset lapangan ya. Yang paling jelas teknik kimia atau teman-teman material science. Yang material sciences itu kan riset laboratori atau bisa riset apa? Riset sastra. Nah, bisa saja riset sastra kan yang analisis teks itu ya, analisis teks. Ini bukan field research Bapak Ibu. Apalagi kalau Bapak Ibu mengaku field research atau research lapangan, wah itu prosedur ini tuh harus jelas, ya. Prosedur analisis ya. Mau pakai mail Cybernan, reduksi sajian verifikasi atau yang lain-lain. Jadi riset itu kan macam-macam ya Bapak Ibu. Bila Bapak Ibu mengaku kualitatif, mengaku field research, terutama yang meneliti seni pertunjukan di masyarakat, mau nggak mau tidak bisa langsung shortcut, langsung saya pakai performance studies, saya pakai etnomusikologi, oh nggak bisa. Prosedur kualitatifnya sebagai analisis kualitatif tetap harus disebutkan riset lapangan katanya. Ini konsekuensi ilmiah sebuah penelitian ya. Kecuali dalam versi versi artikel. Sebagai artikel nanti tinggal settingnya yang dijelaskan di metodologi analisisnya langsung. Itu Bapak Ibu. Tujukannya ini Bapak Ibu, kegiatan utama analisis itu yang pertama bisa reduksi sajian verifikasi. Ini versi Miles Lieberman. Jadi ada tiga Bapak Ibu. Ada dua versi untuk Miles Lieberman, ada versi interaktif, ada versi diagram alir. Mau pakai interaktif boleh, mau pakai alir boleh. Silahkan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian Marshall Rosman, organisasi penelusuran ada tujuh langkah. Silahkan mau dipakai. Bagi yang field research. Ya. Nah, permasalahannya adalah tingkat mereduksi itu apa Bapak Ibu? Ada yang reduksi itu apa? Memilah-milah ya. Memilah-milah, mengelompokkan. Benar ya Bu Stefani ya? Memilah-milah, mengelompokkan, membuang yang nggak penting. Benar begitu Bu Stefani? Iya, betul, Pak. Ya, betul. Masalah misalnya taruhlah kita ingin memilah mana yang kita mana yang nggak kita pakai. Dasar untuk memilah ini kita pakai atau tidak kita pakai itu apa Bapak Ibu? Dasarnya. Teori tadi Pak Eko. Nah, dasarnya adalah teori Pak Ibu. Misalnya saya akan menggunakan seni lah atau konsep seni. Berarti sesuatu yang kita lihat di lapangan dalam pengumpulan data yang bukan seni tidak kita catat. Yang seni kita catat kan gitu Pak Ibu. Dengan demikian kita sudah menerapkan analisis teori ya yang disebut seni ya. Seni menurut Pak Bangkit Sanjaya adalah segala seni rupa misalnya adalah segala benda visual yang memiliki estetika titik-titik. Berarti yang tidak memiliki estetika tidak kita catat karena bukan karya seni gitu. Berarti sejak kita mereduksi data, teori itu sudah kita pakai sekurang-kurangnya untuk membantu kita memilah gitu ya. Mana yang data kita, mana yang tidak. Jadi ketika Bapak Ibu terjun ke lapangan, niatnya mengumpulkan data, di situ sudah ada aktivitas mereduksi, mana yang penting saya catat, yang nggak penting tidak saya catat, yang sesuai saya catat, yang tidak sesuai tidak saya catat. Pedoman kita mencatat itu penting dan tidak penting kan itu sesuai dengan konsep atau tidak. Itu sudah penerapan analisis. Inilah bedanya analisis data untuk kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif, sepanjang kita mengumpulkan data, kadang kita bisa langsung menganalisis pada saat itu juga. Sehingga modelnya interaktif kayak gini. Sedangkan yang kuantitatif itu runtut linear. Harus mengumpulkan data dulu, kemudian diuji validitas, reliabilitas, terus kemudian baru dianalisis.
dalam pengumpulan data kuantitatif, si peneliti nggak wajib hadir, Bapak Ibu. Nggak wajib hadir. Sunnah lah ibaratnya. Hadirnya bisa diwakili oleh orang lain. Dia nggak harus wawancara, wong dia bisa nyebar angket. Angket pun bisa ngisi Google Form. Contoh dalam survei-survei sosial, survei elektabilitas, lembaga survei, itu ketua tim penelitinya nggak usah datang langsung, bisa digantikan. Nah, itu sehingga analisisnya nanti di akhir. Sedangkan yang kualitatif, si penelitinya sendiri, apalagi yang riset lapangan, field research, si penelitinya itu harus hadir di tempat, melihat langsung. Nah, kan gitu ya. Bagaimana kalau wawancaranya online? Bila kebutuhannya ingin melihat informasi, kenapa harus pakai wawancara? Langsung pakai angket saja dong, angket terbuka gitu. Tujuan observasi itu ingin melihat selain informasi yang didapat dari informal, juga kondisi psikis, kondisi fisiologis, kemudian kemampuan dia menjawab lugas atau tidak lugas, kondisi psikis si narasumber itu kita tangkap untuk kita tahu ini kayaknya bohong deh. Kalau ini bohong, saya pindah narasumber yang lain nanti saya bandingkan. Itu hanya bisa dirasakan sedih dan tidaknya seorang narasumber yang diwawancarai itu hanya bisa diketahui kalau kita datang langsung. Tapi kalau hanya untuk mendengar jawaban-jawaban saja tanpa melihat kondisi itu, ya nggak usah pakai wawancara. Tapi nggak pakai pakai angket saja, sehingga namanya bukan bukan informan, namanya responden. Hanya memberi respon saja. Dia bukan narasumber, responden ya. Tapi kalau ingin melihat kondisi psikologisnya, ingin mengetahui ekspresinya dan seterusnya, itu pakai wawancara. Nah, ini hal-hal detail yang bisa kita diskusikan. Nah, kemudian ketika kita menyaji data, sejak menyaji data, dalam kita prosedur penyajian data di Myers Huberman analisisnya, pakai cara apa kita menyajikan? Kan begitu rasanya. Berarti kita pakai rujukan teori. Misalnya, Bapak Ibu, misalnya dalam yang paling gampang, jadikan contoh itu semiotika misalnya. Misalnya Pak Bangkit menggunakan semiotika Roland Barthes. Kan data itu kita sajikan atau kita display nih. Langkah kedua analisis menyajikan. Cara menyajikannya gimana? Nah, berarti kita lihat ke konsepnya Bartes. Bagi Bartes, tanda itu titik-titik-titik. Maka harus dijelaskan makna denotasinya. Kemudian konotasinya. Ya kan begitu Bapak Ibu. Berarti di dalam menjelaskan, menyusun bab empatnya, kan, ya, mendisplay itu sama dengan menyusun bab empat Bapak Ibu. Cara gampangnya ya. Berarti kita urutkan berdasarkan versi Roland Barthes. Berarti 4.1 deskripsi dulu kan karya. Kemudian 4.2 berarti analisis denosi. Kemudian 4.3 analisis konotasi. 4.4 dan seterusnya. Kan itu kita bahas titik-titik gitu kan Bapak Ibu. Ini kita bahas mau dibuat tabel, mau dibuat apa bebasnya. Berarti kita sudah mendisplay dengan menerapkan Roland Barthes. Gitu ya Bapak Ibu. Beda lagi kalau Bapak Ibu tidak Roland Barthes. Siapa tokoh lain itu Charles Sander Peirce misalnya. Peirce. Benar ini enggak? Sander Peirce. Nah, berarti kita nggak pakai ini. Nah, berarti yang kita analis mungkin analisis indeks, ikon, simbol, kan tidak lagi. Berarti bab ini berarti analisis indeks sikal, ini analisis simbol. Ya karena yang display kan sesuai dengan teorinya. Kalau siapa yang di Eropa itu Saussure, berarti kan pakai bahasa Saussure apa? Penanda tanda atau signifier ya kalau nggak salah. Berarti kan di sini analisis penanda, analisis petanda. Kan gini, mau di sini menjadi makna pragmatik misalnya dan seterusnya, pesan dan seterusnya, amanat dan seterusnya silakan.
Jadi ini sesuai. Jadi posisi teori itu di sini Bapak Ibu. Jadi teori itu digunakan untuk apa ya? Melakukan reduksi, melakukan sajian hingga melakukan verifikasi. Nah, sajian itu kalau dalam bab 4 Bapak Ibu, sajian data. Sajian data itu ini Bapak Ibu. Sajian data itu sama dengan hasil penelitian. Results kalau di dalam sebuah artikel namanya results. Nah, selain sajian ada namanya Bapak Ibu ada analisis atau versi versi artikel itu biasanya discussion. Nah, inilah yang disebut sebagai verifikasi atau verified di dalam Miles Liberman. Verifikasi. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau hanya membahas apa adanya berdasarkan display ini, maka itu baru hasil atau result atau baru display data. Sedangkan membahasnya ini sudah analisis atau discussion. Jadi di bab 4 kan isinya hasil dan pembahasan. Kalau dalam versi laporan penelitian kita di UNES itu kan nyampur jadi satu ya. Ada hasil terus dibahas, hasil dibahas. Itu sama dengan display dan veri verifikasi. Ya, sama saja sebenarnya. Gitu Bapak Ibu, hasil dan pembahasan. Jadi pembahasan sendiri, hasil sendiri. Jika ada kritik, eh, yang membedakan ini riset dan tidak riset itu ada analisis Bapak Ibu. Kalau kita menyajikan saja, nggak ada analisis teoritisnya, nggak ada kutip-kutipannya sama sekali, nggak ada perbandingan data, ya ini ibarat kata sama dengan laporan magang, laporan observasi biasa, laporan PPL, laporan KKN gitu kan. Kan nggak butuh teori untuk dianalisis gitu. Atau laporan kegiatan. Nah, yang namanya riset itu selain ada display, juga ada analisis atau verifikasi. Nah, ujungnya nanti adalah membuat simpulan atau verified. Ini kira-kira Bapak Ibu. Begitu juga untuk Marshall. Ketika kita mengorganisasikan ya kita pakai pakai teori. Jadi posisi teori itu dipakai untuk niche kita mengorganisasikan, menelusuri koreografi, coding dan seterusnya. Ibarat kata analisis data dalam kaidah alur penelitian itu seperti gerbong keretanya. Itu kira-kira Pak Ibu. Aktivitas di dalam gerbong keretanya itulah penggunaan teori. Itu. Nah, karena riset kita mungkin saja interdisiplin, Bapak Ibu, riset kita kan teorinya interdisiplin, apalagi level S3. Nah, di dalam salah satu buku Prof. Cecep di halaman berapa itu yang membahas strategi analitik interdisiplin, kita memungkinkan melibatkan ilmu lain, Bapak Ibu. Kita melibatkan ilmu lain. Bila ilmunya dua, ya, bila ilmunya dua, taruhlah fakta B, C, D ini adalah seninya, gitu ya. Kalau kita menggunakan sosiologi seni, A itu teori sosial, A teori sosial, A teori sosial, A teori sosial. Semuanya teori sosial ya. Bila kita melibatkan 4 ilmu berbeda, bisa saja A itu sosial, B itu apa, C itu apa, D itu apa. Inilah ini Bapak Ibu. Mengapa kok bagannya seperti ini dijelaskan oleh beberapa penulis metodologi penelitian itu. Mengapa bagannya seperti ini? Karena dilakukan oleh satu orang. Posisi B, C, D ini adalah pakarnya seseorang. Taruhlah Pak Gudem, pakar ini. Berarti masalah yang diteliti kan tentang itu. Kalau ada masalah yang lain, itu untuk melihat dari sisi bidang ilmu yang lain. Dari sisi sosial, dari sisi budaya, dari sisi politik. Ini Bapak Ibu. Nah, karena teorinya lebih dari satu teori, baik ataupun lebih dari satu konsep, bahkan lintas disiplin ilmu, berarti butuh kerangka, Bapak Ibu. Butuh untuk dibuat sistem kerja bagaimana nanti hubungannya antara satu teori dan teori yang lain. Kedudukannya itu kayak apa. Gitu. Nah, nanti ada contoh-contoh bagaimana membuat kerangka teori. Nah, sebelum masuk ke latihan membuat kerangka teori, Bapak Ibu, peran dalam analisis itu kira-kira kayak gini, Bapak Ibu. Ya kan? Yang kita simpulkan untuk
peran teori di dalam analisis, menyempurnakan penjelasan dari ini, Bapak Ibu, adalah kegiatan utama analisis. Silahkan pilih Miles Lieberman, Marshall and Rosman, atau yang lain. Yang langkahnya bisa jadi reduksi, display, verifikasi. Bila ini kualitatif, Bapak Ibu. Bila riset Bapak Ibu mixed method, maka ikuti prosedur analisis desain penelitian mixed methodnya. Misalnya prosedur analisis untuk desain practice based research. Itu diikuti langkah-langkahnya. Nah, dalam melaksanakan tiap langkah analisis itu, silahkan pakai teori. Mana yang mau dipakai? Termasuk mixed method yang lain, mau mixed method model sekuensial, mau model paralel, mau pakai embedded design, itu punya prosedur analisis sendiri-sendiri. Mana yang lebih dominan kuali atau kualitatifnya, itu dibagikan. Nah, teori itu dipakai dalam melaksanakan itu. Jadi, seperti itu Bapak Ibu. Jadi reduksi display sajian itu kayak kayak gerbongnya lah ibaratnya. Teori itu aktivitas-aktivitas pembedahan tuh yang dilakukan ketika mereduksi, ketika mendisplay, dan ketika verifikasi. Apakah penjelasan ini cukup jelas Bapak Ibu? Saya yakin cukup jelas ya. Bapak Ibu sudah sering membimbing kalau ilmiah di S1 pasti sudah sangat biasa. Kita memantapkan lagi saja. Bagaimana memilih teori yang paling tepat? Nah ini persoalannya Bapak Ibu. Sejauh mana teori yang harus saya pakai? Apakah kita harus bicara soal yang umum dulu, panjang lebar? Misalnya panjang lebar membahas soal kebudayaan, apa membahas tentang ekonomi, nanti ke ekonomi kreatif, nanti ini. Berdasarkan kaidah selingkung di sebuah institusi atau berdasarkan batasan laporan itu dibuat. Misalnya dalam versi artikel penelitian, artikel publikasi itu nggak mungkin menyampaikan semua teori, Pak. Berarti sampaikan yang paling spesifik. Nah, sebaliknya ketika kita membuat versi laporan disertasi, ya kan, biasanya kita sejarah bahkan sejarah teorinya itu loh disampaikan. Misalnya ada teori kriya, sejarah kriya itu kadang disampaikan. Teori wayang misalnya, sampai sejarah wayang di Indonesia, sampai pengaruh-pengaruhnya itu sampai dijelaskan detail. Membahas teori humanisme, sejarah humanisme, humanisme Barat, humanisme Eropa, humanisme Amerika, pasca humanisme, sampai humanisme masuk ke Indonesia. Apakah humanisme di Indonesia itu sudah direduksi dan seterusnya, perbandingan dengan mazhab yang lain, selain humanisme itu apa saja, itu sampai detail. Keuntungannya adalah kita paham betul tuh tentang teori itu. Sehingga level PSI itu paham banget tentang teori, bahkan sampai seluk-beluknya. Nah, taruh contoh misalnya eh, tentang wayang, tentang apa Pak Budi itu, Pak Budiarto itu sangat paham betul ya, karena di disertasinya atau riset sebelumnya itu sering itu menulis itu. Jadi tahu betul tentang teori, bahkan sejarah ini, sejarah wayang sampai ke detail-detailnya itu sangat tahu ya kan. Nah, itu keunggulannya riset PSD mahasiswa SD itu di situ Bapak Ibu. Tapi kalau versi artikel nggak bisa semuanya. Nah, keuntungannya pertama itu, keuntungannya yang kedua adalah apa nambah tebal halaman kan gitu Pak Ibu. Kalau disertasinya tipis kan agak aneh gitu ya. Kadang-kadang disertasinya tebal sampai 400 halaman, 500. Ternyata bab duanya tebal banget. Ya kadang-kadang begitu. Untuk mengelabuhi si penguji pembimbing. Oh ini tebal keren ya. Oh ternyata pembahasannya sedikit ya. Nah itu soalan ini intinya itu kadang membuat keuntungan kita semakin besar. Nah, teori yang baik adalah teori yang bisa mengulas data itu. Jadi mampu mengategorikan data. Ada teori yang siap pakai, ada teori yang nggak siap pakai. Masalahnya gitu, Pak. Tuh. Ada yang langsung siap pakai, ada yang nggak siap pakai. Yang siap pakai diantaranya apa, Bapak Ibu? Yang siap pakai itu misalnya, yang siap pakai itu ya tadi semiotika. Mengapa siap pakai? Karena tokoh-tokohnya langsung menyebutkan prosedur analitiknya. Roland Barthes ya ini. Ekologi budaya bisa siap pakai. Ya, kemudian analisis wacana kritis, nah, malah sangat siap pakai itu prosedurnya menurut si A, menurut si B, langsung ikuti langkah-langkahnya selesai ya. Berarti kalau mengikuti analisis dengan langkah-langkah A langsung termasuk menerapkan itu. Tapi bagaimana Bapak Ibu kalau menggunakan konsep budaya pesisir? Cara makanya gimana Bapak Ibu? Kan itu persoalannya ya.
Ini bukan jenis teori yang siap pakai untuk analitik masalahnya. Berarti Bapak Ibu konstruksi sendiri gitu. Apalagi Bapak Ibu menemukan konsep irisan antar konsep, membuat istilah baru. Misalnya di dalam disertasi Prof siapa ya? Prof Yasraf kalau nggak salah. Itu disertasinya judulnya adalah narasi narasi simbolik atau narasi apa ya? Narasi visual kalau nggak salah ya. Dalam karya seni rupa kontemporer Indonesia. Kalau nggak salah ini, saya agak lupa. Istilah narasi visual pada waktu itu kan tidak ada, ya, Bapak Ibu. Jadi beliau merumuskan sendiri itu konsep itu, sistem kerjanya seperti apa, kategori narasi visual itu apa, cara untuk menerapkan dalam analisis karya kontemporer seperti apa. Beliau menemukan sendiri dari telaah teoritis itu ya. Kemudian itu diterapkan dalam analisis data, dibuat bagan. Nah itu ada di buku Prof. Joseph kalau nggak salah, analisis visual naratif ya, narasi visual. Nah kalau Bapak Ibu bisa apa ya mengimplementasikan teori menjadi sebuah alat analisis yang lebih praktis, ya, Bapak Ibu secara tidak langsung akan menghadirkan manfaat teoritis, itu kira-kira Bapak Ibu. Nah, jadi tidak harus menemukan teori baru itu tidak harus. Jadi Bapak Ibu sudah berkontribusi dalam mengoperasionalkan satu teori untuk bisa dianalisis. Ya. Jadi syarat pertama adalah eh, mampu digunakan untuk mengkategorikan data. Karena kita butuh verifikasi, butuh apa? Butuh reduksi data dan display data tadi. Berarti teori itu harus mampu untuk mengkategorikan, kan gitu, Bapak Ibu. Misalnya teori batik, ada batik klasik, ada batik ini, batik ini. Nah, itu contoh nyata aja itu bisa digunakan untuk mengkategorikan. Kalau nggak bisa digunakan untuk mengkategorikan, jadi Bapak Ibu harus merumuskan lebih jauh tentang penggunaan teori itu. Kemudian relevan dengan inti masalah. Yang nggak sesuai, ya nggak usah. Ini kadang menjadi satu apa ya, satu tantangan ya, satu masalah sendiri atau kecenderungan bagi mahasiswa yang banyak bacaan. Oh, atau sedang gandrung membaca buku-buku. Wah, gitu. Itu yang sering diskusi dan seterusnya. Ini gandrung banyak bacaan. Sehingga semua teori dimasukkan. Apa yang didengar tentang kontemporerisme dimasukkan. Dia mendengar post struktural dimasukkan. Dia mendengar post human dimasukkan. Dia mendengar produksi kultural dimasukkan. Dia mendengar relasi kuasa pengetahuan Foucault dimasukkan. Tanpa pertimbangan ini relevan banget atau tidak kan? Kira-kira tumpang tindih atau tidak. Jadi yang relevan-relevan saja, Bapak Ibu. Tidak usah terlalu terlalu banyak. Bukan banyaknya yang biasanya dilihat, tetapi sejauh mana itu efektif untuk menjelaskan data. Kemudian mampu dipakai untuk menjelaskan data atau dioperasionalkan. Jadi peran kita nanti mengoperasionalkan itu. Itu Bapak Ibu. Nah, contohnya ini Bapak Ibu, wah ini bagaimanakah contoh memilih dan mengembangkan model teori untuk analisis? Ini Bapak Ibu. Ada satu contoh ya. Satu contoh kebetulan ini bimbingan saya Bapak Ibu. Ini mahasiswa semester berapa? 5 atau 6 ya? Lupa saya ini masuk genap apa gak salah ya. Judulnya adalah ini mahasiswa dari dosen Universitas Negeri Surabaya kalau nggak salah. Humanisme pendidikan seni dalam habitus belajar mengajar pada komunitas Padang Jinglang. Jadi penelitiannya tentang humanisme pendidikan seni. Ya, dengan objek dengan lokasi penelitian lokusnya itu di komunitas Padang Jinglang, ini sebuah disertasi ya. Kebetulan promotornya saya, promotornya Prof. Pak Dr. Inan dan anggotanya Prof. Dr. Jaruli, Prof. Dr. Juli Unesa. Nah, kebetulan rumusan masalahnya itu ini Bapak Ibu. Nah, jadi apa-apa itu kembali ke rumusan masalah itu kira-kira. Apa-apa itu kembali ke masalah. Dari masalah itu datanya apa kan itu bisa ditelusuri. Kemudian butuh teori apa untuk membahas itu. Maka baganya kan kayak gini Bapak Ibu. Baganya itu kan
apa-apa kembali ke masalah. Berarti kita menyusun data yang dibutuhkan juga masalah. Kita mencari teori ya sesuai dengan masalah. Kita melakukan analisis ya sesuai dengan masalah. Kita membuat simpulan ya sesuai dengan masalahnya. Kira-kira rumusan masalahnya tiga ya simpulannya ya 3 poin. Rumusan masalahnya tiga, pembahasannya ya 3 poin atau 3 bab itu. Itu kira-kira Bapak Ibu. Nah, baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Ini kebetulan rumusan masalah satu adalah bagaimana pandangan pendidikan humanistik. Kebetulan ini masalah penelitiannya, masalah-masalah filsafatnya ditanyakan di awal. Bagaimana pandangan pendidikan humanistik dalam komunitas Padang Jinggelang? Jadi ingin mengetahui bagaimana pandangan-pandangan mereka terhadap pendidikan humanistik yang sudah menjadi visi mereka. Ini tidak bisa dilakukan kalau itu tidak berupa institusi. Nah, sehingga karena ini berupa institusi, sudah sadar melakukan itu, ada visi misinya dan seterusnya, maka pertanyaan filosofinya biasanya ditanyakan di awal. Nah, untuk bisa mengetahui pandangan humanistik, berarti kan kita tahu kita harus tahu ya apa itu humanisme, apa itu humanisme pendidikan, versinya apa saja. Berarti kita harus menelusuri teori humanisme pendidikan. Nah, di bab 2-nya dia berarti dia membahas humanisme secara umum itu apa dulu, sampai sejarah-sejarah humanisme, humanisme barat dan seterusnya, sampai endingnya dia mengerucut ke humanisme pendidikan. Humanisme pendidikan versi Indonesia itu kayak gimana, humanisme pendidikan versi pendidikan di barat itu kayak gimana. Pendidikan humanismenya Indonesia itu kan mengarah ke karakter, budi pekerti, kesantunan. Tapi humanismenya versi barat kan boleh jadi berbeda. Karena beda kultur, sehingga kadang-kadang ini ideologi turunan. Nah, satu, berarti ini teori ini digunakan untuk memecahkan persoalan pertama dengan data-data yang nanti dibutuhkan. Nah, masalah kedua adalah kalau sudah tahu pandangan humanismenya terus bagaimana pandangan humanistik itu diinternalisasikan menjadi habitus di komunitas itu. Ya, berarti ada dua kata kunci, menjadi habitus dan komunitas. Berarti kita butuh teori yang untuk menjelaskan konsep habitus. Berarti kita butuh teori habitus atau konsep habitus. Ya. Kemudian butuh teori komunitas. Ya, jadi rumusan masalah dua dijelaskan dengan dua teori ini. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian dari masalah ketiga, bagaimana habitus tersebut terwujud dalam perilaku belajar. Perilaku belajar, berarti di sini ada teori perilaku dan pola perilaku. Atau dalam tanda kurung ini teori tindakan. Mohon maaf ini salah ketik. Ini teori tindakan atau teori belajar. Loh kok pakai teori tindakan, kok tidak pembelajaran? Konsekuensi saya melihat ini dari sosiologi pendidikan. Nah, kita kan melihat ini sosiologi pendidikan. Seni kan? Berarti dalam ilmu sosial, proses belajar adalah proses sosial. Itu kira-kira kan itu. Proses belajar yang berlangsung secara komunal adalah proses sosial. Berarti kegiatan belajar dalam teori sosial disebut sebagai tindakan belajar kan gitu. Nah, sehingga butuh teori tindakan. Teori satu, teori dua, teori tiga itu bisa di-delete Bapak Ibu. Kalau kita hanya skripsi. Kalau skripsi kan rumusan masalahnya adalah pembelajaran titik-titik di SMP titik-titik ya kan dengan karakter humanistik kan itu aja. Ya kan pertanyaannya bagaimana proses pembelajarannya, bagaimana hasil belajarnya. Selesai kan Bapak Ibu. Kita nggak usah melihat dari disiplin yang lain-lain. Tapi karena ini interdisiplin, berarti kita melihat perilaku belajar sebagai sebuah perilaku sosial. Sehingga rumusan masalahnya begini. Nah, diharapkan Bapak Ibu bisa membuat kerangka. Kerangka ini atau inilah yang disebut sebagai kerangka teoritis Bapak Ibu. Jadi bisa dijelaskan dalam sub-sub bab, teorinya ini, teorinya ini, teorinya ini. Tapi kalau bisa diawali dengan bagan Bapak Ibu. Bagan begini ini akan mempermudah pemahaman kita terhadap penggunaan teorinya dan mempermudah si pembimbing untuk membimbing. Karena oh ini nggak tepat. Karena konteksnya ini jangan pakai ini. Atau ini nggak sesuai dengan latar belakang. Latar belakangnya itu tentang persepsi, tentang apa nah, tentang persepsi siswa kok dan guru kok. Ngapain kok
pakai habitus ya jangan. Berarti ya langsung ke berarti teorinya pakai konstruksi sosial misalnya begitu. Jadi si penguji itu atau pembimbing itu akan enak nanti melihat apa sebenarnya yang dirumus yang dipermasalahkan di latar belakang, rumusannya ini sudah sesuai belum, terus teorinya sudah atau belum. Kalau membuat begini, ini bisa lebih bagus Bapak Ibu. Nah, nanti yang dipresentasikan di dalam ujian proposal, kalau Bapak Ibu ujian proposal, nggak usah membuat panjang lebar, cukup bagian ini aja yang ditampilkan. Nah, itu akan apa, sangat efektif dan efisien. Nah, ini contoh kerangka, Bapak Ibu diharapkan pekan ini sampai pekan depan mencoba untuk merancang membuat kerangka ya. Relasikan ini untuk masalah satu, ini untuk masalah kedua dibagikan ya. Sehingga kalau dideskripsikan adalah apa namanya eh, sebuah aktivitas pembelajaran di komunitas Padang Burang apa namanya berlangsung tidak itu menunjukkan sebuah habitus tidak sehingga dikaji dari teori habitus dalam sebuah komunitas ini teori komunitas yang dipakai adalah ini ya kan itu diwujudkan dalam bentuk pola perilaku dan ini sebagai representasi dari pelaku belajar. Teori tindakan yang digunakan adalah teori ini dari tokoh ini. Ya, semua itu sebagai bagian dari eh, representasi atau refleksi humanisme pendidikan. Humanisme pendidikan yang dipakai adalah teori ini. Kan itu kira-kira Bapak Ibu. Jadi penjelasan kita itu mengikuti kerangka ini. Setelah itu disebutkan misal 2.1 teori humanisme. Oh, baru dijelaskan panjang lebar. 2.2 Pak. Kalau bingung menjelaskannya dalam mendeskripsikan atau menjelaskan bagian ini ya tinggal upload ke ChatGPT kan. Tinggal jelaskanlah bagan ini. Wah, ini kan ChatGPT membaca sendiri. Kalau Bapak Ibu sudah mumet ya, ini gimana saya buat bagan malah bingung sendiri kan. Nah, nanti kalau Bapak Ibu lihat tuh penjelasannya nanti nggak gini kok yang saya maksud, berarti bagannya salah. Oh, komputer aja membacanya keliru. Apakah panahnya kebalik? Ya kan gitu. Jadi di sini ada panah, kan ada maksud atau ada garis tanpa panah, panahnya satu, panah dua, atau ini putus-putus atau titik-titik atau hanya garis hubung saja. Bapak Ibu yang membuat simbol sendiri itu di dalam bagan itu. Nah, sehingga itu nanti ada kemananya. Nah, contoh kerangka teoritis ada tuh di buku Prof. Cecep itu ada. Di buku metodologi penelitian lain tidak ada contoh semacam itu Bapak Ibu. Kebetulan buku itu disusun ke best practice-nya ya mengutip beberapa landasan teori, maaf kerangka teori untuk riset-riset disertasi sehingga ditampilkan di situ. Jadi ada contohnya konteks yang dibahas ini model teorinya kayak gini atau kerangkanya kayak gini ya. Itu eh, itu satu-satunya kayaknya buku di Indonesia yang langsung mengarahkan ke situ. Yang lain kan hanya versi umum saja, apalagi buku-buku sekelas pengantar metodologi. Nah, yang kedua adalah sebuah disertasi yang berjudul eh, kerangka teorik retik riset disertasi paradigma pendidikan sastra berbasis komunitas. Ini judul riset disertasinya paradigma pendidikan sastra berbasis komunitas di Banyumas. Ini disertasi kebetulan disertasi bahasa Indonesia, pendidikan bahasa Indonesia tahun 2025. Kerangka teoris ini menggambarkan bahwa penelitian mengenai paradigma pendidikan sastra berbasis komunitas di Banyumas menggunakan 4 teori utama secara interdisiplin dalam kerangka sosiologi pendidikan sastra, yaitu paradigma, teori pendidikan, teori sastra, dan teori komunitas sastra. Dari keempat teori, kemudian dikonstruksi, tidak, dan seterusnya. Nah, rumusan masalahnya ini, Bapak Ibu, yaitu satu, bagaimana pelaksanaan pendidikan sastranya. Ini induktif, jadi filosofinya ditanyakan di akhir. Ini empirik dulu. Kedua, terus nilai-nilai yang ditanamkan dalam pelaksanaan pendidikan sastra di komunitas apa. Kemudian yang ketiga, bagaimana asumsi dasar dan keyakinan konseptual ya yang terrefleksi di dalam pelaksanaan ide-ide. Jadi pertanyaan tentang paradigmanya itu diwakil di masalah ketiga. Jadi filosofinya di akhir. Nah, bagiannya ini Bapak Ibu. Ada teori paradigma untuk membahas paradigmanya, ada teori pendidikan, ada teori sastra, ada teori komunitas. Gitu ya. Berarti interdisiplinnya dia pakai sosial, sastra, dan pendidikan. Maka disebut sosiologi pendidikan sastra. Bukan pendidikan formal yang dimaksud, berarti nanti pendidikan masyarakat. Atau bisa informal, bisa non formal, bergantung komunitasnya. Kalau komunitasnya punya struktur
sistem pendidikan yang baku, kalau lulus dapat sertifikat, ada kurikulum terstruktur, berarti itu non formal. Tapi kalau tanpa kurikulum terstruktur, dia hanya sebagai kelompok belajar saja, tanpa sertifikat, tanpa legitimasi apapun, itu kategorinya informal. Jadi informal education bisa di sekolah, juga bisa di masyarakat. Yang di masyarakat itu bisa informal, bisa juga non formal. Jadi bergantung datanya. Nah, sehingga aksiologinya itu ya bisa melahirkan nilai estetik, ya bisa nilai sosial, bisa estetik itu sastranya. Ya. Etis itu kan nilai pendidikannya, nilai sosial itu kan komunitasnya, ada bagiannya dan seterusnya. Nah, fakta ontologisnya adalah sastra dalam komunitas. Nah, epistemologinya adalah pendidikan sastra berbasis komunitas. Ini kira-kira. Itu. Oke. Yang ketiga, ada sebuah judul riset model teori transformasi budaya dalam penelitian seni. Ya, judulnya Transformasi Estetik Batik Indonesia dari sakral, profan hingga ekonomi kreatif. Ini tidak tulisan siapa-siapa Bapak Ibu. Ini saya karang sendiri. Ini saya karang sendiri. Misalnya ada judul penelitian yang menggunakan model teori transformasi budaya. Contoh judulnya adalah Transformasi Estetik Batik Indonesia dari sakral, profan hingga ekonomi kreatif. Bila Bapak Ibu hobi riset batik, ini bisa salah satu alternatif judul disertasi. Mengkaji dari gerakan dari yang dulu sakral, profan hingga ekonomi kreatif sedalam-dalamnya. Ini bisa dikembangkan dengan model teori transformasi budaya. Kebetulan model teori transformasi budaya sudah ada, Bapak Ibu. Kalau nggak salah di bukunya Pak Gus Hari, itu buku metodologi budaya rupa itu ada di bab keberapa di akhir-akhir itu ada model teori transformasi budaya. Itu bisa dipakai. Jadi Bapak Ibu bisa mengembangkan sendiri atau bisa menggunakan yang sudah ada kalau itu sangat relevan atau bisa memodifikasi yang sudah ada. Bila Bapak Ibu menggunakan yang sudah ada, berarti penulis yang Bapak Ibu kutip itu punya jasa besar manfaat teoritisnya ya karena dikutip oleh Bapak Ibu ya. Sebaliknya kalau ini belum ada, atau Bapak Ibu mengembangkan sendiri kayak gini, mengembangkan sendiri kayak gini, kebetulan ada peneliti lain dengan lokus dan karakteristik yang sama, mengutip ini untuk dipakai dia, nah itu suatu bentuk manfaat teoritis yang nyata. Karena itu bisa dioperasionalkan. Ini sudah bisa dioperasionalkan. Ini juga bisa dioperasionalkan. Contoh operasionalnya adalah sekurang-kurangnya di bab 4 itu ini bisa menjadi subbab Bapak Ibu. Subbab 4.1 budaya pendatang dijelaskan. Subbab titik 2 budaya lama. Subbab titik 3 dialog budaya yang terjadi. Subbab 4.4, subbab 4.5, subbab 5.5 dan seterusnya. Nah, tadi kita sudah menerapkan model ini untuk display data misalnya. Itu kira-kira. Nah, contoh ketiga ini saya ngarang juga. Ngarang juga ini kalau tertarik boleh dipakai ya. Contoh model teori strukturasi. Dualitas struktur pada berlaku belajar musisi muda Semarang dalam konteks industri kreatif. Struktur diproduksi baik oleh tindakan musisi dalam berkreasi musik sebagai medium tindakan sosial, dualitas struktur dan seterusnya. Kan ini. Kemudian kebetulan ini diadaptasi Bapak Ibu. Jadi sudah ada kemudian eh, kita modifikasi menjadi bahkan semacam ini ya. Berarti ada konsep struktur, konsep modalitas, ada konsep interaksi itu di dalam model teori ini. Berarti nanti di dalam pembahasannya itu bisa 4.1 itu signifikansi, kemudian dominasi budaya, legitimasi budaya, itu sub-subbabnya dijelaskan. Dengan demikian, kerangka teoritis yang kita susun di bab 2 atau kita sebut model teoritis, silakan, itu akan berjasa untuk membantu kita apa ya, mengarahkan alur analisis dan alur penjelasan kira-kira Bapak Ibu. Sehingga nggak melebar kemana-mana. Dalam buku saya, dalam artikel saya menyebut itu sebagai model teoritis atau kerangka teoritis berguna untuk sistem penjelasan. Saya menyebut itu sebagai sistem penjelasan. Karena harus ikut teori. Jadi sistem penjelasan sejak mereduksi, verifikasi, ya, display, pakai teori. Nah, kalau ini disertasi saya Bapak Ibu 2017, tapi sudah hampir 10 tahun ya Bapak Ibu kalau merujuk nanti merujuk yang terbaru saja. Karena riset tentang eh,
pewarisan budaya itu sudah nggak keren lagi saat ini. Jangan. Itu 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Kalau masih menguliti soal pewarisan budaya itu sudah agak keren. Jadi tingkat keburuannya sudah menurun ya. Cari topik-topik yang lain yang lebih baru. Nah, judulnya representasi pendidikan seni kolaboratif masyarakat dan pewarisan dalam pewarisan kriya. Ini saya sebut sebagai model teori pendidikan seni kolaboratif. Bukan pembelajaran kolaboratif ya, karena itu model pembelajaran. Kalau ini pendidikan yang pendidikannya bukan pembelajarannya. Jadi pendidikan seni kolaboratif. Jadi ada entitas pelajar, entitas subkurikulum dan entitas keseniannya. Kemudian saya sebut sebagai bagian interrelasi fungsional antar sektor formal dan informal. Kemudian saya juga mengembangkan apa namanya konstruksi konseptual sumber belajar atau sumber belajar bagi pengetahuan kriya terdiri atas sumber belajar perajin, sumber belajar guru, sumber belajar siswa, relasinya seperti ini. Bapak Ibu kembangkan ini, ya. Kira-kira begitu ya. Wah, selesai ya Bapak Ibu. Eh, topik tadi agak mikir, tidak seasik biasanya. Ya ini karena harus disampaikan, jadi mohon maaf kalau agak sedikit serius ya. Nah, silakan Bapak Ibu boleh menanggapi berkaitan dengan apa yang sudah saya sampaikan. Silakan ada respon, ada pendapat lain, pemahaman yang berbeda juga silakan. Atau mau langsung satu contoh riset untuk didiskusikan, proposal dari Bapak Ibu, rancangan juga boleh. Saya silakan Bapak Ibu. Eh, mau menyampaikan Pak Eko sebentar. J, Bapak Ibu. J, Pak Budi silakan. Terkait Tak ada satu ending. pendekatan, kalau saya melihat ada satu pendekatan terkait dengan grounded teori. Grounded J, teori itu eh, beberapa sumber yang saya baca ada dua. Satu digunakan sebagai metodologi penelitian grounded teori, tetapi yang kedua adalah mengacu kepada hasil. Jadi kalau metode penelitian ini mungkin mengarah kepada penelitian yang bersifat penelitian dasar, gitu. Grounded J, teori begitu. Tetapi kalau yang kedua itu adalah berupa hasil. Jadi eh, rujukannya adalah apabila ini S3 itu mengacu kepada hasil yang nantinya berupa teori, tetapi teori ini adalah teori yang membumi, gitu ya. Itu ternyata sebutannya juga sama sebagai grounded teori. Jadi teori yang dihasilkan itu adalah teori membumi, gitu. Yang saya maksud adalah bahwa teori itu didasarkan pada tempat riset kita, terutama adalah riset-riset budaya yang mungkin lebih spesifik, artinya nanti akan menghasilkan sebuah teori yang memang spesifik dan belum pernah muncul di eh, teori-teori barat begitu ya. Jadi khusus untuk lokusnya sebenarnya adalah di Indonesia atau mungkin spesifiknya di Jawa misalnya begitu. J. Apakah ini benar begitu? Karena yang satu mengacu pada metodologi, satunya adalah mengacu kepada hasil gitu. Apakah J. harus dibedakan ini kira-kira? Pak? Oke, Iya. oke. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Budi. Saya kira part yang disampaikan oleh Pak Budi, istilah grounded theory yang pertama adalah istilah yang memang mengacu pada jenis penelitian. Ada yang menyebut sebagai jenis penelitian, ada yang menyebut sebagai desain penelitian. Disebut sebagai jenis penelitian karena itu bagian dari pemilah-milahan cara dalam meneliti kualitatif. Disebut sebagai desain penelitian karena setiap jenis itu memiliki prosedurnya sendiri. Sejak pengumpulannya, mana yang didahulukan, kemudian fokusnya, dan seterusnya. Jadi grounded theory di dalam kualitatif adalah salah satu eh, desain penelitian atau jenis penelitian yang tujuannya memang biasanya itu teori-teori baru ya, teori-teori baru. Contoh misalnya begini Bapak Ibu, eh ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh contoh misalnya eh seni rupa seni rupa anak gitu ya Bapak Ibu. Contohnya misalnya seni rupa anak. Untuk bisa mendapat sumbangsih teori soal seni rupa anak gitu ya, itu kan harus riset dulu. Riset yang mendalam, panjang, ya, lama, ya kan.
yang sangat lama gitu kan, meneliti anak itu dari usia sekian tahun sampai sekian tahun, kemudian naik lagi sekian tahun diteliti gitu ya. Sehingga karakteristik di tiap-tiap jenjang perkembangan anak itu bisa dikategorikan, kemudian bisa dideskripsikan, bisa dibahas dan seterusnya. Nah, analoginya adalah eh grounded teori itu dihasilkan, temuan teori itu justru dari lapangan. Itu itulah yang disebut sebagai eh, grounded teori, atau istilah lain tuh ada istilah teori baru gitu ya, yang itu tidak ada sebelumnya, tetapi itu muncul dari riset-riset, khususnya riset-riset lapangan. Jadi riset-riset lapangan, jadi tidak mungkin grounded teori itu lahir dari riset teks, itu lahir dari riset lapangan. Ya, oleh sebab itu di dalam klasifikasi jenis penelitian itu bagian dari field research. Salah satu field research itu adalah fenomenologi, etnografi, studi kasus, action research. Ini lapangan banget ya, termasuk grounded teori. Nah, di dalam ini fokusnya adalah mengembangkan teori yang muncul dari data lapangan. Ya, pasti lama ya, pasti lama, Pak Ibu. Pasti lama, nggak mungkin cepat ya. Apakah riset disertasi itu mampu mencapai ini, Bapak Ibu? Kalau bicara ya bergantung si penelitinya. Berapa lama aja ya peneliti ya kan kira-kira Bu. Wong etnografi aja lama gitu Pak kira-kira ya. Apalagi yang grounded grounded teori, grounded teori. Kemudian tujuannya untuk menemukan pola atau konsep-konsep baru dalam rangka menjelaskan sosial ya. Bisa juga dimaknai sebagai hasil tadi. Jadi saya kira setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Dwi Budi Harto. Begitu Pak Budi. Iya Pak, terima kasih. Oke, terima kasih kembali Pak Budi. Ada yang mau ditanggapi lagi Bapak Ibu? Ada pendapat lain? Saya silakan. Atau akan sesi menampilkan salah satu draft proposal juga saya silakan. Silakan Pak Bengket. Sebelum bicara, saya silakan dulu. Baru saya buka. Ini Bapak, seperti Bapak Godam kemarin, Silakan. ada draft. Saya share izin. Oke. Sudah terlihat Bapak, Ibu ya? Sudah Pak Bangkit, silakan. Baik, judul saya itu super problematika Bapak Eko, yaitu transformasi kerentanan sebagai pemantik sumber ide berkarya pada mahasiswa seni rupa di Semarang. Nah, ada beberapa masalah yang saya temui di kelas dari data. Ini tidak bisa saya ungkap, ada 20 dari 29 ya. 20 dari 29 remaja itu sudah didata di setiap kelas itu ada kecenderungan bermasalah, traumatik dan lain sebagainya. Kemudian saya juga pernah mengajar, ada beberapa kelas seluruh mahasiswa itu diberi kebebasan untuk menulis kenangan. Ternyata rombel A itu 34 orang dan rombel B 38 orang. Itu mereka mengungkapkan bahwa narasi mahasiswa itu cenderung negatif dan pengalaman mereka itu adalah trauma, kehilangan, kesepian, dan juga refleksi yang produktif seperti syukur, harapan, dan tanggung jawab. Itu sangat sedikit. Nah, dari dua kelas itu saya dapat data sedikit, mungkin sedikit saya olah di sini. Kelas A dan B itu menguatkan posisi super problematika justru sebagai pemacu dalam berkarya, yang dalam psikologi itu kan mereka mau melupakan. Tapi dalam ranah kata ide saya itu super problematika adalah sebagai ide untuk berkarya, bukan untuk dilupakan. Nah,
dari masalah itu Bapak Eko saya diskusi dengan mahasiswa, ternyata mereka cenderung ingin melupakan masalah itu. Tapi dalam ranah penciptaan, practice based research, masalah saya itu, masalah seniman itu sebenarnya sebagai ide berkarya. Tapi bagi mahasiswa itu menjadi stres, pusing, dan saya analogikan gambarnya seperti ini Bapak Eko. Gambar stres seperti ini. Sebelum dilanjutkan, saya mau konfirmasi dulu. Ya, Stresnya iya, itu stres karena berkarya, tapi menjadi stres karena berkaryanya harus dengan ide gagasan pengalaman emosional tadi. Nah, Atau gimana, Pak? ada dua Bapak. Sebelum berkarya, mereka itu sudah ada traumatik. Baik, Trauma. Seperti saya misalnya, takut ya, darah misalnya. Saat saya berkarya, biasanya kalau kita meneliti itu kan, kita meneliti di Bali misalnya, kejauhan. Kenapa ya, tidak dekat? Dalam ranah penciptaan, kalau berkarya, kenapa kita ambil politik? ya, Jokowi yang jauh, kenapa tidak hmm, dari masalah pribadi? Itu maksud saya. ya, ya, Nah, gambarnya seperti ini. Jadi ada masalah sekarang kekinian, ya, remaja, generasi Z, ya. dan ada masalah menjadi tengah. Nah, kemarin sudah presentasi Bapak Godam tentang rumusan masalah, Bapak. Rumusan masalahnya adalah, Eh, mohon maaf, Pak Bangkit, yang gambar tadi sebelum ke sini tadi, yang terakhir, oh, deh, ini Bapak. mohon diulangi lagi. Yang atasnya, ya, Oh, oke. yang Ini kiri baru adalah, sederhana. Yang kiri adalah lingkungan fisik dan hmm, non-fisik, menurut ya, Henry Lefebvre itu, ya, karena mereka berkecimpung di media sosial. baik, Media sosial itu untuk berkomunikasi jarak jauh, tapi hmm, sekarang menjadi mengejar algoritma, ya, melihat sesuatu yang berbeda di ranah hmm, fisik. Kayak ternyata di kehidupan berbeda. Mereka terinspirasi ke sana. hmm, Kemudian kerentanan adalah situasi semua orang ada ketakutan, kesedihan, traumatik, hmm, ada masih berkabung semua oke, individu. Tapi saat dibenturkan dengan kehidupan media sosial, mereka melihat ada perbandingan apa hidup mereka itu oke, seperti, baik, nah, rentan ya, Bapak, bahasanya baik, ada rentan. ya, Maka saya baik, mau gabung sebagai super oke, problematika. baik. Yang pertama, eh, masih ke bagian berarti Pak, supaya nanti nyambung yang ini, Oh baik. supaya nanti relevan dengan apa yang ditopikkan sama ini. Ya. Kalau posisi gaganya sejajar antara kerentanan di kanan, ini di kiri, apalagi ada panah resiprokal, ini kan ini adalah dua yang sejajar dan sebanding dan berhadapan-hadapan. Nah, ini kan kalau kerentanan dengan lingkungan ini kan dua yang nggak bisa dihadap-hadapan. Kan kerentanan itu kan sebenarnya masuk di dalam ketika seseorang itu di dalam lingkungan ya. Ya, baik. Kalau saran saya untuk bagian ini supaya bisa sesuai pembacaannya, yang kiri itu lingkungan eh, fisik, yang kanan lingkungan non fisik. Tapi bila Bapak ini Oh baik. merujuk pada non fisik itu adalah lingkungan maya itu sebut saja ini lingkungan nyata dan lingkungan maya. Sebab istilah lingkungan non fisik dalam versi kebudayaan itu bisa bisa lingkungan sosial, lingkungan budaya itu non fisik. Padahal budaya itu bisa semu, bisa maya, bisa nyata ya. Jadi lebih tepatnya ini kiri lingkungan nyata, yaitu lingkungan fisik, non fisik, tapi dalam konteks budaya nyata. Kemudian yang kanan itu lingkungan maya. Di situ ada apa nama Instagram, sosmed dan seterusnya. Sedangkan kerentanan itu tambah lingkaran luar, Pak. Ada lingkaran dalam itu Oh kan mahasiswa remaja, terus ada lingkaran luar lagi. Disitulah letaknya kerentanan baik. atau vulnerability. Jadi kerentanan itu ada di dalam diri si remaja, di tengah-tengah dia menghadapi interaksi lingkungan fisik dan non fisiknya itu. Baik, baik Bapak. Ya, silakan dilanjut, Bapak. Nah, untuk apa alurnya saya itu ada karya nomor 5, ada pemantik ide, ada refleksi sebenarnya dari target saya. Kemarin Pak Eko nanya, Pak Goda mau apa? Nah, saya mau ini kerentanan menjadi super problematika teori
konsep yang saya ajukan. Ya, ya, Nah, maka saya buatlah eh, rumusan masalah itu mungkin yang ada empiris, teoritis, dan paradigma. Nah, ini kemarin di awal Bapak Eko, bagaimana sumber ide berkarya pada mahasiswa seni rupa. Nah, setelah kuliah dengan Pak Eko, saya ubah empirisnya bagaimana bentuk-bentuk pengalaman kerentanan yang dialami mahasiswa seni rupa di Semarang ya, muncul dalam keseharian. Nah, itu bisa di ranah seni, gender, aktivitas, spiritual, politik, kesehatan, dan lain sebagainya. ya, Kemudian ada juga bagaimana transformasi dari masalah tadi sebagai pemantik sumber ide berkarya seni rupa. Nah, saya ganti setelah kuliah dengan Bapak Eko teoretiknya, yaitu bagaimana pengalaman kerentanan tersebut dapat ditransformasikan menjadi sumber ide sebagai kekuatan kreatif. Dan yang ketiga, bagaimana hasil. Nah, di sini kan masih empiris. Saya ya, ubah bagaimana wujudnya karyanya, karya visual. Dan yang keempat adalah bagaimana paradigma super problematika dapat menjadi dasar pengembangan pendidikan seni rupa yang menempatkan kerentanan masalah tadi yang dilupakan sebagai sumber kekuatan epistemik, etis, kreatif dalam proses pembelajaran. Nah, untuk memudahkan rumusan saya agar bisa dikritisi oleh Bapak Eko, saya buat lapisannya Bapak empiris, ada arah penelitiannya fenomenologis, deskriptif, teoritik, ada analisis seni, psikologi, filsafat, paradigmatik, itu bagaimana super problematika ini bisa eh, diterapkan di pendidikan seni yang humanistik dan reflektif. Saya lihat refleksi filosofis dan rekonstruksi ideologis. Begitu Bapak Eko. ya. Baik. Eh, Bapak metodenya pakai apa? Jenis penelitian. Sudah sampai ke jenis penelitian atau belum? Sudah Bapak. Saya Hmm, kemarin buatnya metode fenomenologis Bapak. ya, baik. Nah, kembali ke tabel tadi, Pak, yang terakhir, yang rumusan masalah. Rumusan masalah. Baik. Yang ini. Ya, baik. eh Apakah yang tadi, Pak, yang sudah dalam bentuk tabel? Oh Nah, ini. ini idenya, topiknya sangat menarik, Pak Bangkit. Hanya perlu kita luruskan. Eh, kita luruskan yang pertama adalah eh, bila ah, kalau melihat rumusan masalah ini berarti seakan-akan ada keinginan gitu ya. Keinginan si peneliti untuk menjadikan kerentanan itu berpotensi sebagai sumber gagasan kan begitu ya Pak Bangkit ya. Iya Bapak. Nah, nah, versi yang kedua adalah eh, itu bisa versi yang pertama. Kalau versi itu berarti latar belakangnya adalah Pak Bangkit harus meletakkan posisi yang dikotomis, yaitu intinya apa namanya pengalaman-pengalaman traumatik atau pengalaman gangguan psikologi tertentu itu tidak lantas memperburuk, tapi juga bisa menjadi sumber untuk bisa berkembang kan. Intinya itulah dalam bahasa Ya, itu. ya benar, benar. Ya. Oke, sehingga perlu tindakan. Kalau keinginannya begitu dan model rumusan masalah begini, berarti tidak tepat dengan fenomenologis. Yang riset, Pak. Nah, kalau fenomenologis itu pasti induktif banget ya. Itu menggali pengalaman. Baik. Nah, berarti tidak tepat dengan fenomenologis. Ya. Nah, bisa dengan alternatifnya bisa dalam posisi yang kayak gini ya Pak. Baik. Ya, Nanti kita bicara alternatif yang lain. Dalam posisi yang diinginkan oleh Pak Bangkit semacam ini berarti tidak fenomenologis, tapi pertama itu bisa studi kasus. Yang kedua bisa action research. baik. Action research. Ini kemungkinan-kemungkinan Bapak Ibu.
Yang ketiga bisa mix method, Baik. bisa mix method. Ya, mix method jenisnya macam-macam, ada embedded, paralel dan seterusnya. Yang jelas bukan fenomenologis. Karena melihat karakteristik yang ditanyakan dan apa yang digagas di latar belakang tidak menunjukkan kecocokan bila menggunakan fenomenologis. Nah, bila Pak Bangkit ingin fenomenologis, berarti fokus pada riset ini adalah eh, menggali pengalaman-pengalaman personal dia terhadap istilahnya apa itu Pak? Istilahnya pengalaman buruk atau apa itu Pak istilahnya? Pak Bangkit menyebut itu apa pengalaman emosional, Kerentanan pengalaman atau vulnerability. pengalaman kerentanan ya. Ya, Oke. Menggali pengalaman kerentanan, koma, kemudian eh, bagaimana mereka menjadikan itu sebagai bagian dari pengalaman ekspresi estetik mereka. baik. Selesai. Sampai itu, Bapak. Oh ya, Sampai ini kan. Nah, kalau sudah ada masalah terakhir, itu kan berupa Bapak ingin mengkonstruksi di masalah terakhir di bagian bawah. ya. Nah, ini kan mengonstruksi bagaimana ini bisa menjadi sumber paradigma. Itu kan sudah sebuah rumusan masalah yang ingin merekonstruksi sebuah tatanan paradigma. Mm-mm. Berarti sudah tidak fenomenologi. Mm. Kalau fenomenologi berarti rumusan masalahnya bukan bagaimana itu menjadi paradigma pendidikan tidak, tapi bagaimana super problematik yang dialami oleh mahasiswa sebagai bagian dari pengalaman berkarya mampu merefleksikan titik. Itu kira-kira sebagai bagian dari pengalaman estetik atau pengalaman ekspresi estetik mereka merefleksikan paradigma pendidikan, apa mau pakai istilah paradigma berkarya atau ya silahkan berkarya berbasis apa tadi problem super problematika berkarya berbasis ini yang bawahnya merefleksikan paradigma pendidikan berkarya berbasis Ini Pak ya. bukan lanjutkan yang paradigma pendidikan berkarya sebelum tanda tanya berbasis berbasis apa tadi super problematika. Ya, berarti yang pertama pertanyaan pertama berarti kan menggali Baik, pengalaman kerentanan tadi. baik. Bagaimana yang kedua bagaimana mereka menjadikan itu sebagai bagian dari pengalaman ekspresi etik. Berarti Pak Bangkit tidak perlu meneliti semuanya. Dari Baik. sekian siswa, dari data awal tadi, dari awal kan sudah terpetakan mana yang itu cenderung dihindari, tidak mau diungkit lagi dalam karya, mana yang itu justru menjadi bagian dari sumber mereka. Cari Ya. yang subjeknya ditentukan. Nah, jadi namanya purposive sampling kalau dalam penelitian kualitatif, yaitu bertujuan, yaitu hanya subjek-subjek atau partisipan yang menunjukkan gejala yang ingin diteliti. Oh, Misalnya hanya ada 5 orang, ya udah nggak apa-apa itu diteliti. Atau mungkin malah hanya ada 1 orang misalnya, ya oh nggak ya. apa-apa. Tapi di riset itu kan lebih dari 1 orang ya Pak. Ada 100 Pak, Nah, lebih. diteliti yang dia melibatkan pengalaman kerentanan untuk apa namanya berkaryanya dia. Oh, baik, baik. Berarti karyanya sudah ada dulu Pak ya? Apa? Iya, Karyanya sudah sudah ada. ada. Oh ya, ya, baik, Karena itu sebagai data kan. Nah, baik. karya itu proses berarti kan Pak Bangkit kan akan ada dokumen proses dia berkarya. Itu nanti kan masuk di pembahasan masalah kedua. Bagaimana pengalaman itu ini kan berarti kasih tanda panah Pak atau tanda strip di situ. Berarti itu kan menjelaskan tentang ide karyanya dia, konsep karyanya kan, proses berkaryanya dia dan hasil karyanya dia kan yang menunjukkan apa integrasi dengan
Ya, pengalaman apa tadi Pak ya. pengalaman kerentanan tadi. Ini Ya, bila mau kalau yang fenom. seperti ini Ya, bisa diselesaikan dengan fenomenologis. baik, Karena inti dari fenomenologis itu menggali makna. baik. Ini pertama. Tetapi kalau rumusan masalah ya yang tadi itu tidak, itu harus pakai studi kasus atau pakai action research atau pakai mixed method. Baik. Nah, data kuantitatif yang Pak Bangkit dapatkan di awal itu mau menjadi bagian dari riset berjalan ini atau menjadi data awal sebelumnya. Data awal Kalau sih Pak. oke, kalau menjadi data awal sebelumnya untuk proses untuk mendapatkan purposive sampling tadi, Ya, jadi itu murni kualitatif. Tapi ya, bila observasi survei itu menjadi bagian dari riset berjalan nanti, berarti mixed method, yaitu kuantitatif dulu untuk mendapatkan survei kecenderungan sebagaimana, kemudian lanjut kualitatif. Berarti rumusan masalahnya tambah satu kalau begitu ya. Berarti yang pertama bagaimana kecenderungan berdasarkan titik-titik-titik. Nah, itu hitungannya nanti pakai statistik tadi. oh ya baik. Kalau tidak menjadi bagian penelitian berjalan, itu hanya untuk awal penelitian, observasi awal untuk memetakan profil narasumber atau partisipan, itu di delete berarti full kualitatif. Berarti pertanyaannya hanya tiga tadi. Gimana pengalaman kerentanan titik-titik yang terdapat pada ini. Ini itu kira-kira Pak Bangkit. Nah, Baik. kemudian karena riset ini riset psikologi seni banget, riset psikologi banget. Jadi Bapak Ibu kalau ingin melihat bagaimana mata kuliah psikologi seni diterapkan dalam praktik penelitian pendidikan seni, ya kira-kira contohnya Pak Bangkit itu paling representatif. Baik. Oke. Nah, saya sarankan Pak Bangkit nanti pembimbingnya melibatkan dosen psikologi. Ya Bapak. Misalnya dari dalam kalau karena dosen dalam itu hanya boleh dua, berarti dosen satu UNES, dosen satu seni UNES, seni rupa UNES, dosen dua seni rupa UNES, dosen tiga di luar UNES, tapi Baik. psikologi. Baik. Tapi kalau mau semuanya dari UNES, pembimbingnya dua saja, semuanya dari seni rupa, nanti pengujinya yang dari psikologi. Baik. Baik. Nah, pengujinya jadi nanti ada ujian proposal, di situ kan akan dapat masukan dari psikologi. Karena ada jatah hanya dua ya loh dari internal. Ya, Ya nanti Pak. kalau pas ujian disertasinya kan penguji non pembimbingnya kan dua, yang satu psikologi, yang satu seni lagi. Gitu. Baik. Nah, ini wajib melibatkan psikologi, Pak, dari luar supaya hal-hal yang tidak kami ketahui dari orang seni rupa itu bisa tervalidasi konsep-konsep itu dari orang psikologi. Baik. Ya, keren Pak Bangkit. Ya, Baik. Berarti kerangkanya tadi kerentanan yang gede. Di ya, dalamnya ada dua, maya dan nyata. Di betul. tengahnya baru super problematika. Ya, betul. Nah, istilahnya mau pakai maya dan nyata, mau pakai fisik non fisik, kalau pakai versinya ilmu budaya itu lingkungan sosial budaya dan lingkungan alam fisik dan sosial budaya. Nah, Baik. bergantung yang mau dipakai untuk menjelaskan konsep lingkungan itu teorinya siapa, itu yang dipakai. Jadi kalau ada pertanyaan, mengapa kok dibagi itu? Karena saya merujuk pada klasifikasi si A. Gitu. Oh baik. Baik. Terima kasih. Ya, masih. Besok langsung daftar sidang disertasi aja ya. Oh ya, pembimbingnya Bapak. Baik, terima kasih Pak Bangket. Bapak Ibu sudah 15.26 kayaknya sudah terlalu sore. Mohon maaf materi kita hari ini agak ngajak berpikir berat. Ya memang materinya kayak gitu kebetulan ya. Minggu depan juga mungkin tipe materinya sama, agak agak mikir sedikit kayak gini. Mudah-mudahan tetap semangat dan tidak membuat bosan ya. Satu hari ketemu saya dua kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Pak Wabarakatuh. Eko. wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih. Pak. Jadi,